Selamat pagi rekan guru hebat di Indonesia. Pada kali ini saya akan membagikan tugas mengenai eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal bersama saya Dewi Yulita, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bondowoso. Pada sesi kali ini saya akan melaksanakan sesi wawancara dengan rekan kerja saya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Barista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Iya, rekan-rekan, Bapak Ibu guru calon guru penggerak, hari ini saya akan mengajak rekan saya Ibu Arista dalam mendiskusikan salah satu kasus dari permasalahan dilema etika dengan kasus nomor 4. Akan saya bacakan dahulu Bu Arista. Setelah ini saya mohon bantuan Bu Arista dapat memberikan tanggapan. Studi kasus nomor 4. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu Abdul, di depan pintu kelas 8A, bapaknya Anwar mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen di tambak, panen ikan maksudnya. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan dan bila Anda berada di posisi Pak Budiman, apa yang harusnya Anda lakukan? Mohon bantuan Bu Arista dapat memberikan tanggapan atau responnya. Terima kasih Bu Dewi. Pertama saya akan mendekati putra dari Pak Anwar. Abdul ya. Ya. Menenangkan Abdul karena Abdul menangis, menenangkan dia untuk bersabar, untuk ikut ayahnya terlebih dahulu, karena melihat kondisi bapaknya Abdul ini kondisinya dalam kondisi marah dan itu tidak bagus dilihat oleh anak-anak ya. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa kekerasan itu boleh dilakukan. Anak-anak akhirnya menjadikan peristiwa itu sebagai hal yang wajar seperti itu. Nah, hal yang pertama dilakukan yaitu mendekati anaknya, menenangkan dia supaya dia ikut Pak Abdul. Kemudian jadi setelah datang pada memberikan semangat pada Abdul untuk bersabar dan meminta dia untuk pulang ikut bapak, dan saya berjanji berjanji pada Abdul, saya pasti akan datang ke rumahnya, memberi pengertian pada bapaknya agar Abdul diizinkan sekolah, memberi pengertian pada Bapak Anwar bahwa sekolah itu penting. Tanggapan yang saya berikan atas pendapat atau tindakan yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Ibu Arista Torestiani, adalah sangat setuju. Hal ini karena pada kasus yang terjadi, maka rasa empati, rasa peduli memang harus ditunjukkan. Khususnya mengenai pada kasus tersebut terdapat perkiraan tindakan kekerasan yang kita
lakukan sebagai seorang guru adalah menenangkan keadaan yang terjadi pada Abdul agar Abdul dapat mengikuti apa yang diminta oleh Pak Anil. Sebagai seorang guru dan juga pendidik, maka saya juga akan mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Arista. Lalu saya akan berjanji pada Abdul bahwa saya dan juga pihak sekolah akan menghubungi Bapak Anwar atau kami akan berkunjung ke rumah Abdul untuk menjelaskan mengenai keadaan dari Abdul yang sangat berniat dan sangat memiliki motivasi tinggi untuk bersekolah. Prinsip yang diambil oleh rekan kerja saya untuk pengambilan keputusan pada kasus nomor 4 adalah prinsip rasa kasihan atau iba dan juga empati. Pada kasus ini kita melihat bahwasanya seorang Abdul yang memang benar-benar ingin sekolah, tetapi dia dibentrokkan dengan tujuan dari orang tuanya bahwasanya Abdul tidak perlu sekolah, hanya perlu membantu orang tuanya. Pada kasus ini terjadi perbedaan tujuan, yaitu kebenaran melawan dengan kasihan. Menjadi suatu kebenaran adalah bahwasanya seorang anak memang disarankan untuk membantu atau meringankan pekerjaan orang tua. Tetapi yang menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menyampaikan kepada orang tua bahwasanya anak-anak yang berada di bawah umur dan sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau belajar di sekolah. Berbedakah pengambilan keputusan rekan kerja Anda dengan keputusan yang Anda ambil sendiri? Pada kasus ini, saya mengambil keputusan yang sama dengan rekan kerja saya. Hal ini dikarenakan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik juga memiliki kewenangan, juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang tua atau wali murid mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dari mereka. Yang pertama, salah satunya adalah menyekolahkan putra-putri mereka. Di daerah kami, khususnya Bondowoso, motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan muridnya tergolong kecil, sehingga kami seorang pendidik dituntut harus mampu memberikan keyakinan, memberikan motivasi kepada orang tua agar mereka bersemangat, agar mereka termotivasi untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Selain itu, kita juga harus berpikir bahwasanya masa depan anak-anak kita salah satunya dapat diwujudkan dengan mengikuti pendidikan. Tuliskan pandangan-pandangan Anda jika pengambilan keputusan rekan kerja Anda berbeda dengan pengambilan keputusan yang akan Anda ambil. Pada kasus 4 ini, saya sangat setuju dan sepakat dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh rekan kerja saya. Dasar kami dalam mengambil keputusan ini adalah nomor 1 berdasarkan empati, di mana kami sebagai seorang guru merupakan contoh atau toladan, sehingga tidak mungkin kami membiarkan jika ada tindakan kekerasan oleh orang tua di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua adalah bahwasanya kami harus mampu memberikan motivasi, harus mampu memberikan dukungan, harus mampu memberikan semangat dan juga wawasan kepada wali murid bahwasanya pendidikan merupakan hal yang telah diwajibkan oleh pemerintah untuk diikuti oleh seorang peserta didik. Poin nomor 3 adalah
kerjasama dan juga komunikasi antara sekolah dan wali murid yang wajib dan harus selalu untuk ditingkatkan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi seperti halnya pada kasus nomor 4. Demikian video dari saya, eksplorasi konsep pengambilan keputusan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia Maju.